Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah portable pressure washer. Ya, ini banyak sekali kemarin-kemarin yang minta, Bang, tolong review portable pressure washer yang cordless. Nah, ini ada ini produk Nagawa. Yang seperti ini guys. Ya, ini dijual unit only. Kalau tidak salah 450.000 ini kemarin harga jualnya. Kemudian nanti ke depan juga kita akan mereview beberapa produk terbaru dari Nagawa. Yang pertama adalah cordless circular saw. Ini adalah mini circular saw. Saya sih cukup amazing ya sama produk-produk Nagawa ini karena bervariasi ya. Lucu-lucu bentuknya. Ada circular saw mini lah, udah kayak di World aja, dan suaranya halus guys ya. Ini kita first impressionnya dulu. Kemudian saya juga nanti akan mereview circular saw lagi dari Nagawa, tapi ini dijual dalam bentuk unit only ya, unit only, dan sudah menggunakan baterai LXT. Kalau Nagawa yang pernah saya review kemarin-kemarin ya, kira-kira 4 bulan yang lalu, dia tidak menggunakan baterai LXT. Tetapi Nagawa yang ini tipe berapa ini ya? BCS 180U. Ini menggunakan baterai LXT. Ini saya menggunakan Hiroki, karena saya udah nggak punya Nagawa guys baterainya. Ini juga suaranya halus. Kemudian ada paket hemat keluaran Nagawa ini. Ini adalah Impact Ruan. Dia untuk paketnya ini dengan satu baterai 4Ah dan charger, docking charger seperti ini. Juga mendapatkan kita kunci shock nomor 22. Jangan dipakai guys ya, kunci shock seperti ini. Nggak akan maksimal. Yang begini-begini mah buat buka baut sepeda aja, jangan jangan dipakai buat motor atau buat buka ban mobil. Buat sepeda, buat apalah gitu. Nggak akan maksimal kerja dari Impact Ruan ini. Halus loh suaranya. Nanti kita akan tes torsinya juga ini. Kemudian ini juga ada jigsaw ya, produk Nagawa. Ini kalau kita lihat bentuknya, modelnya ini kayak keluaran dari Modern atau Xenon yang sudah pernah saya review. Ini produk Nagawa, menggunakan juga baterai LXT, dijual dalam bentuk unit only. Nagawa, tipenya NJB 250U. Saya masih ada produk yang Xenon. Kalau kita lihat bentuknya sama persis guys ya. Ini yang Xenon, ini yang Nagawa ya, sangat persis, beda warna sedikit. Dan kalau nggak salah untuk merek Modern juga bentuknya juga sama. Makanya saya nggak mereview, walaupun banyak yang minta ya Anda semua, tapi saya nggak mereview merek Modern karena saya pikir Nagawa juga ngeluarin, Xenon juga ngeluarin, dan saya pikir sama guys. Kemudian kita akan mereview juga nanti ke depan. Ini ada NRT Pro, tipenya adalah DC743 ya. Ini yang lagi cukup banyak di review juga sama teman-teman kita YouTuber. Kemudian ada juga yang brushless juga, ini DC740 set SET. Ini juga unit, ini paket ya, set ya, jadi tidak unit only. Kemudian ini juga sebenarnya produk sudah cukup lama. Ini ada NRT Pro Grinda brushless. Untuk ini juga paket, dijual dalam bentuk paket, 2 baterai 4Ah. Ini barangkali baru pertama kalinya saya mereview produk dari NRT Pro.
Kadang-kadang kalau lagi apes mau gini guys ya, kita mendapatkan unit yang bermasalah ini. Untuk yang NRT Pro tipe DC743, ini bunyinya kasar seperti ini guys. Saya memperkirakan ada masalah pada dinamo brushless-nya. Ini pastinya, ini biasanya antara rotor dan stator itu bergesekan, nggak center. Mungkin pada saat pengiriman ya, gojlak akhirnya berubah posisinya. Ya inilah kekurangan dinamo brushless untuk produk-produk yang berharga murah. Itu seperti ini guys. Saya banyak terima masukan dari para subscriber. Untuk merek apapun yang brushless motor, ada aja sering yang mengalami hal seperti ini. Jadi nanti sebelum kita mereview NRT Pro brushless tipe DC743 ini, kita akan terlebih dahulu memberikan tutorial untuk memperbaikinya ya. Setelah kita perbaiki, baru nanti kita akan mereview secara rinci. Oke guys, kita langsung saja untuk mereview jet washer produk Nagawa ini. Kita akan langsung unboxing. Untuk packagingnya hanya seperti ini ya. Kardus berwarna coklat. Portable pressure washer. Kita langsung buka. Ini ada sebuah selang ya. Kita akan ukur kira-kira berapa meter ini selangnya ya. Ya hampir 4 meter ya. Kemudian ini ada tempat untuk foam ya, untuk deterjen, sabun. Ini adalah saringan, filter untuk selang. Ini konektor. Ini ada sebuah buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Kemudian ini alatnya. Dan ini sambungan pilot jetnya ini. Ya, kita bisa langsung pasang seperti ini. Kita tekan, kemudian kita putar. Nah, kunci dia. Kemudian kalau kita akan masang pot tabung sabunnya, kita bisa pasang dulu ke sini. Tekan, putar ini guys ya, untuk menyemprotkan foam atau busa sabun. Ini adalah speknya. Lithium cleaning gun. Wah, tertulis 300 sampai 1200 watt kekuatannya, 35 bar atau 24 bar, dan RPM-nya adalah 18.000 RPM. Build quality-nya seperti ini. Ya apa adanya guys, ya produk seharga 450.000. Tetapi ini unit only dan menggunakan baterai LXT. Nah, ini mungkin salah satu keunggulan dari produk ini, bahwa Nagawa ini menggunakan baterai LXT. Sekarang Nagawa memang banyak sekali mengeluarkan produk-produk yang aneh-aneh ya, yang unik-unik, yang bagus-bagus. Sekali lagi, ini bagus secara model dan fungsinya ya, tetapi kalau masalah kekuatan terus terang saya tidak tahu. Ini konektor kita bisa pasangkan ke sini. Gitu. Kemudian ini bisa kita hubungkan ke selang. Kemudian filter ini kita sambungkan. Nanti kan kita rendam ke ember nih untuk ininya ya. Nah, kemudian ini kita bisa lepas ujungnya. Kita masukkan. Kita pasang. Ya. Kebetulan saya nggak ada baterai Nagawa. Saya akan gunakan baterai 4AH. Produknya Hiroki. Nah, ini kita bisa pasang seperti ini. Nah, ya cukup bagus. Kita akan coba tekan dalam posisi nggak ada beban air. Kalau suaranya sih cukup halus ya. Ini kalau kita lihat masih menggunakan motor dinamo brushless. Cukup lembut sih, enak. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji jet washer ini.
Tips buat Anda jika akan menggunakan jet washer, baik itu yang listrik maupun yang cordless. Lepas dulu bagian ujungnya, kemudian kita tekan supaya air ini lebih cepat untuk masuk ke mesinnya gitu ya. Karena kan dia harus melewati kabel yang cukup panjang. Nah, kalau udah kira-kira udah keluar, baru kita pasang untuk jetnya itu, untuk ujungnya itu. Ya, saya sih cukup kaget ya, maksudnya kok keluarnya kecil ya untuk jet washer cordless ini. Saya akan coba perbandingkan dengan produk Total untuk yang listrik ya, memang 1000 watt ini. Saya ada dua macam, ada merek Karcher dan Total. Ya memang beda ya. Saya sengaja perbandingkan ini supaya Anda tidak salah beli atau kaget. Nah, kalau ini adalah produk dari Total yang menggunakan listrik. Ya cukup besar ya, 1000 watt. Kemudian untuk tekanannya 130 bar. Nah, kira-kira seperti itu kalau untuk yang listrik. Ya, sebelah kanan adalah Nagawa cordless. Sebelah kiri adalah Total jet washer. Ya tapi lumayan sih, karena kepraktisannya yang kita nggak usah nyambung-nyambung kabel ya apabila kita akan membersihkan di halaman rumah. Dan saya pikir lebih aman karena tidak menggunakan listrik PLN. Ya tapi ya kecil memang. Kecil jika dibandingkan dengan yang listrik. Saya sendiri belum pernah mereview untuk jet washer cordless merek lain. Saya belum pernah. Kalau nggak salah Total juga punya, tapi harganya cukup lumayan ya, hampir 2 juta dengan satu baterai 4 ampere hour dan satu charger. Ini adalah Total yang listrik, jet washer listrik. Ya emang sih kalau mau mantep ya yang model seperti ini guys ya. Saya akan mencoba untuk menguji Nagawa cordless jet sprayer ini, jet washer ini, untuk membersihkan outdoor AC. Ini saya di rumah saya ada 3 outdoor, dan memang saya cukup rutin untuk membersihkan ini karena rumah saya di pinggir jalan ya. Jadi 2 bulan aja udah kotor, udah nggak dingin untuk AC itu. Biasanya saya menggunakan untuk membersihkan ini menggunakan Total yang listrik. Memang agak ribet karena kita perlu menarik kabel ya, sementara kabel itu butuh 15 meter. Nah, dengan menggunakan jet washer cordless seperti ini, ya memang lebih praktis, lebih ringan. Alatnya juga ringan, kemudian tidak menggunakan kabel. Jadi saya cukup membawa satu ember berisi air, ya sudah, kita tinggal semprot-semprot. Ya memang kalau untuk tekanan ya jauh ya. Mungkin feel-nya perkiraan saya ini 1/4-nya kekuatannya dibanding dengan jet washer yang menggunakan listrik, 1/4-nya. Tapi kalau untuk AC sebenarnya ini sangat cocok ya, karena AC juga nggak boleh yang terlalu kencang, karena nanti evaporatornya bisa bocor kalau menggunakan jet washer yang 130 bar. Kalau ini kan 24 bar, jadi lebih aman lah untuk komponen pada AC. Ini baru tahap membersihkan di bagian outdoornya. Mungkin nanti besok saya akan coba untuk membersihkan indoor. Selama ini saya melakukan sendiri guys ya. Kalau hanya untuk membersihkan AC, ya daripada nganggur guys. Ini udah selesai untuk ketiga unit outdoor AC. Saya akan coba untuk membersihkan bagian ini nih, jalan ini agak-agak berlumut. Kebetulan masih ada tersisa 1/4 untuk airnya di ember. Ya memang kekuatannya ya ala kadarnya guys. Kita ini saya coba difokuskan untuk aliran airnya. Nah, baru dia bisa untuk membersihkan lumut-lumut pada jalan ini, beton jalan. Ya lumayan sih ya, dengan kepraktisannya yang seperti itu, tidak perlu kabel, lebih aman, nggak takut kesetrum ya.
Anda bisa menggunakan cordless jet washer seperti ini. Ya, cukup praktis. Ini kita membersihkan dinding bekas odor AC tadi. Tuh guys, di pinggir jalan, jadi AC itu memang cepat kotor untuk rumah saya ini. Ya lumayan juga untuk membersihkan lumut-lumut, masih bisa dapat ya. Walaupun kita harus lebih bersabar. Nanti saya akan coba untuk membersihkan mencuci motor ya. Nah, di sini saya robah untuk input airnya, saya menggunakan langsung dari kran, tidak menggunakan ember. Dan ternyata ada peningkatan di debit airnya. Lebih kencang memang kalau kita hubungkan langsung ke kran. Jadi mungkin dibantu dorongan dari pompa kali ya, dari pompa instalasi air dari kran, sehingga ya memang output dari jet washer ini menjadi lebih kencang. Kita bisa perhatikan pada saat ini saya mencuci motor, memang debit airnya jadi lebih kencang dibandingkan tadi waktu saya mencuci AC. Lebih kencang untuk semprotannya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan jet spray ini, saran saya gunakan input untuk airnya jangan dari ember, tetapi dari air kran di rumah. Dari selang langsung masuk aja ke alatnya ini, ke jet washer Nagawa ini. Ternyata airnya bertambah kencang. Saya coba untuk menyemprot kaki saya, lumayan sakit juga. Berarti memang tambah kencang untuk debit airnya. Saya masih mencoba lagi untuk membersihkan gearbox pada Honda Genio ini. Lumayan sih untuk ukuran 55 derajat. Ya masih wajar ya. Oke guys, tadi kita sudah mereview jet washer produk Nagawa ini yang dijual dalam bentuk unit only. Kemudian kita juga sudah mengujinya untuk membersihkan motor ya, mencuci motor, kemudian kita mencuci untuk outdoor AC 3 unit. Ya, kemudian kita juga perbandingkan ya untuk debit airnya antara menggunakan cordless jet washer ini dengan jet washer yang menggunakan listrik ya, produk Total. Kita sudah perbandingkan, kira-kira perbedaannya seperti itu ya. Anda bisa menilai sendiri, Anda bisa perkirakan sendiri kira-kira Anda butuh yang mana. Kalau memang kira-kira Anda butuh untuk membersihkan yang lebih kuat, ya tentu Anda harus membelinya yang menggunakan listrik, karena biasanya mempunyai tekanan di 100 bar atau 130 bar. Sementara produk Nagawa yang seperti ini, cordless, dia hanya sampai di 24 bar menurut spek. Ini kira-kira seperti ini adanya. Saya juga belum pernah untuk mereview cordless jet washer merek lainnya. Jadi saya nggak tahu terus terang apakah ini terlalu kecil untuk semburannya ini, apakah sudah mencukupi ya dengan sistem cordless yang menggunakan baterai 21 volt ini. Ya, barangkali salah satu keunggulannya adalah produk Nagawa ini menggunakan baterai LXT, sehingga Anda untuk membeli sebuah jet washer ini bisa lebih hemat karena Anda bisa gunakan baterai dari power tools lainnya. Apalagi kalau Anda sudah mempunyai produk-produk Nagawa yang lain. Saya tidak bilang bahwa produk Nagawa ini berkualitas, juga saya tidak bilang seperti itu. Tapi faktanya adalah bahwa produk Nagawa ini termasuk produk-produk yang satu berharga murah, kedua dalam paket pembeliannya kita bisa membeli unit only, sehingga kita bisa lebih hemat, lebih murah. Kalau kita bandingkan di sebelahnya ya, ada produk NRT Pro, itu harus membeli dalam bentuk paket ya. Kita harus beli baterainya juga. Kalau kita sudah punya misalnya bor, ya kita untuk beli yang gerinda kita harus beli baterainya lagi. Kita mau beli tipe yang lain harus beli baterainya lagi. Sementara ya salah satu keunggulan Nagawa memang
Dia menjual dalam bentuk unit only sehingga pengeluaran kita menjadi lebih efisien. Ya, namanya produk berharga murah. Adapun misalnya cepat rusak, ya wajar-wajar saja guys ya, namanya murah. Tapi kalau menurut saya, kalau hanya dipakainya untuk hobi, untuk rumahan, ya bukan untuk industrial, bukan untuk produksi, produk Nagawa ini sudah lebih dari cukup. Oke guys, demikian video review Nagawa Jet Washer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.